bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Cahaya hijau mengalir di atas lautan berarus listrik, ada sesosok yang tergantung di depan cahaya hijau. Thunderbolt terus turun dari awan gelap di seluruh langit. Namun, petir sebenarnya terbentuk 100 kaki di sekitar area ini. Adegan itu seolah-olah petir tidak berani mendekatinya. Kingzi meletakkan kedua tangannya di belakang tubuhnya. Matanya terfokus pada sosok di dalam cahaya hijau. Senyum hangat dan penuh gaya muncul di wajahnya. Ada ekspresi senang dalam senyum itu. Serangan sebelumnya, adalah serangan yang bahkan seseorang yang pernah mengalami dua kesengsaraan nirvana, tidak akan bisa mengatasinya. Namun, Lindong benar-benar bisa melakukannya dengan paksa, hanya dengan kekuatan satu tahap Yuan Nirvana. Karenanya, ia tampil cukup baik. Sudah hampir bertahun-tahun lamanya, sejak aku telah melihat simbol leluhur yang melahap. Kingzi menghela nafas lembut, dan bergumam agak emosional. Marten kecil menyaksikan Lindong, yang dibungkus oleh cahaya hijau dari permukaan laut. Namun, dia tidak khawatir. Alih-alih, itu mengalihkan pandangannya ke Kingzi dan berkata, "Aku tidak pernah berharap kamu menjadi begitu murah hati." Dengan penglihatan Little Marten, secara alami bisa mengetahui seberapa kuat warisan ini yang diberikan Kingzi kepada Lindong. Sepertinya, suku Heavenly Demon Marten telah sepenuhnya dilestarikan. Nenek moyangmu itu memang memiliki taktik yang sangat hebat. Dia sebenarnya bisa melestarikan suku Demon Marten selama waktu itu. Kingzi menatap Little Marten, tersenyum samar dan berkata. Senyum nakal Marten kecil secara bertahap ditarik ketika dia mendengar ini. Sebaliknya, ada beberapa kehikmatan tambahan di dalamnya. Menjadi anggota suku Heavenly Demon Marten, dia secara alami mengerti dengan jelas, apa yang diwakili oleh leluhurnya, seperti apa yang Kingzi katakan sebelumnya. Apa yang terjadi saat itu? Little Marten ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, setelah ia tidak dapat menahan lagi. Meskipun Little Marten memiliki ingatan yang diwariskan, itu tetap saja sangat dangkal. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa, para ahli di dunia ini telah benar-benar tersapu oleh bencana pada zaman kuno. Tak terhitung jumlah pakar top yang tewas dalam bencana itu. Kingzi melengkungkan bibirnya. Mulutnya bergerak, tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan adalah, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu mungkin akan mengetahuinya di masa depan, tetapi sekarang belum saatnya." Marten kecil sedikit merajut alisnya. Dia bisa mengatakan bahwa, Kingzi ini tampaknya sangat takut akan apa yang disebut bencana. Penemuan ini menyebabkan Marten kecil yang biasanya tak kenal takut, kali ini ia merasa sedikit menegang. Kekuatan Kingzi ini, jelas lebih kuat daripada puncaknya waktu itu. Namun, bahkan orang seperti itu, sebenarnya sangat takut dengan bencana kuno. Betapa mengerikannya bencana itu. Apakah dunia ini benar-benar memiliki sesuatu yang memiliki kemampuan luar biasa hebat, untuk menghancurkan 9 dari 10 pakar dari zaman kuno itu? Meraung. Di saat Marten kecil merasa terguncang oleh hal ini di dalam hatinya, raungan rendah dan dalam tiba-tiba dipancarkan dari dengan cahaya hijau. Suara itu dipancarkan dari Lindong. Namun, ada riak samar dan unik di dalamnya. Mata Little Marten menoleh. Orang bisa melihat bahwa, tubuh Lindong sebenarnya sedikit bergoyang. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari tubuhnya. Namun, tampaknya ada sesuatu yang hilang, dan akhirnya tidak dapat menyelesaikan langkah itu. Jika seseorang ingin menguasai skill naga terwujud dari langit hijau ini, aura naga langit adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang. Jika tidak, bahkan tidak mungkin untuk mulai mempraktikkannya. Ucap Kingzi, lalu tertawa ketika melihat Lindong berulang kali berjuang dalam lampu hijau. Heavenly Dragon Aura, apakah itu tidak berarti bahwa, warisan yang kamu berikan kepadanya tidak berguna? Marten kecil mengerutkan kening dan berkata, aura naga langit adalah,
Sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang dengan garis keturunan naga asli. Bukan hal yang mudah untuk mendapatkannya, ucap King Zi. King Zi tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya, dan naga hijau besar di bawah kakinya segera mendesing ke depan. Setelah itu berubah menjadi sinar cahaya berwarna hijau tua, dan bergegas ke depan. Sinar cahaya berwarna hijau tua ini tersentak melalui udara. Ada riak kuat terlihat samar, yang menyebar darinya. Heavenly Dragon Aura. Marten kecil hanya perlahan mengangguk, setelah merasakan riak yang dia kenal. Swoosh! Sinar cahaya berwarna hijau tua bergegas melalui langit, dan langsung dibebankan ke tubuh Lindong. Segera, cahaya hijau berkumpul, dan benar-benar mulai menggeliat liar di permukaan tubuh Lindong. Raungan rendah yang dipenuhi dengan kepahitan, terus-menerus dipancarkan dari dalamnya. Aura naga langit adalah bagian mendasar dari pelatihan oleh suku naga. Tidak mudah bagi tubuh manusia biasa untuk menerimanya. Namun, aku sudah menyediakan semua yang dibutuhkan. Apakah kamu akan bisa menundukkan aura naga langit yang langka ini? Itu semua akan tergantung pada kemampuan kamu. Jika kamu tidak dapat mengatasi rintangan ini, kemungkinan kamu akan mengalami kesulitan menguasai keterampilan naga terwujud dari langit hijau ini, ucap King Zi, sambil memandang Lindong, yang sedang menderu di bawah cahaya hijau dan berkata dengan tenang. Marten kecil tidak banyak berkomentar ketika mendengar ini. Aura naga langit dianggap sebagai harta yang besar bagi banyak ahli. Jika seseorang dapat memperbaikinya, itu akan sangat membantu dalam memperkuat tubuh seseorang. Demikian pula, bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang berasal dari suku naga. Jika seorang manusia, yang relatif lebih lemah dari naga, ingin menyerapnya, manusia itu harus mengambil risiko yang cukup besar. Namun demikian, Little Marten memiliki kepercayaan diri yang kuat terhadap Lindong, dan Lindong bahkan mampu menaklukkan simbol ancestral leluhur. Meskipun aura naga langit ini sangat kuat, itu agak sulit untuk membuat Lindong gagal. Mengaum, sosok yang sedang dibungkus di bawah cahaya hijau, terlihat sedang berjuang di depan mata Little Marten dan King Zi. Banyak riak liar dan kekerasan juga terus menyebar darinya. Bum bum bum. Di tengah raungan, sosok manusia di dalam cahaya hijau juga tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan menghentakkannya ke depan. Angin mengerikan menyapu, dan langsung menghancurkan lautan bar arus listrik di bawahnya, membentuk banyak lubang besar dalam prosesnya. Namun, mengikuti pelepasan gila dari kekuatan liar dan kekerasan ini, rasa sakit dan pahit dalam suara Lindong, juga secara bertahap mulai melemah. The Heavenly Dragon Aura mungkin tak terkendali dan keras, tapi Lindong juga bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Setelah mengalami beberapa rasa sakit, dia mulai menunjukkan tanda-tanda mulai terbiasa. Setelah semua, Lindong sudah terbiasa dengan rasa sakit itu dalam setengah tahun di Laut Listrik. Karena Lindong secara bertahap terbiasa dengan Heavenly Dragon Aura, yang terus meraung di dalam tubuhnya, cahaya hijau juga mulai bergoyang liar di permukaannya. Setelah itu benar-benar mengeluarkan lapisan bersisik seperti di tubuhnya. Dia secara bertahap membentuk beberapa kulit naga hijau ya, ucap King Zi sambil tersenyum, dan sedikit mengangguk saat melihat adegan ini. Meraung, raungan lain dipancarkan dari cahaya hijau. Namun, tidak ada sedikit pun rasa sakit di dalamnya kali ini. Sebaliknya, itu tampak sangat keras dan jernih. Sosok di dalam cahaya hijau bergetar, dan bergegas keluar dari lampu hijau yang meresap. Setelah itu, sosok itu menggantung dengan mantap di udara. Sosok itu secara alami milik Lindong. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya hijau. Cahaya hijau ini telah berkumpul di luar kulitnya, tampaknya telah membentuk lapisan kulit khusus. Terlebih lagi, lapisan kulit ini tampak samar-samar membentuk ke dalam bentuk naga. Lindong menunduk, dan mengamati tubuhnya dengan minat. Dia mengepalkan tangannya, dan bisa merasakan energi menakutkan yang melonjak dan bersiul melalui tubuhnya. Dia saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada dirinya sebelumnya. Apakah seni bela diri ini kuat? Gumam Lindong. Lindong bergerak dan menutup mulutnya. Sebuah kilatan berkelip di matanya. Dari sudut pandang tertentu, keahlian naga hijau terwujud dari surga ini, agak mirip dengan transformasi kera iblis, yang telah dia praktikkan di masa lalu.
Namun, jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, jika seseorang harus menguasai keterampilan naga terwujud dari naga hijau ini, kekuatan seseorang pada dasarnya akan menjadi sempurna, seperti orang yang berasal dari suku naga asli. Semua orang tahu bahwa suku naga adalah spesies terkuat di antara binatang iblis. Dengan membiarkan manusia mencapai tahap yang menakutkan, seni bela diri ini sendiri sudah cukup untuk mengguncang dunia. Lindong saat ini baru saja mendapatkan pemahaman kasar tentang hal itu. Namun, kekuatannya sudah berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Lapisan membran cahaya hijau di permukaan kulitnya mungkin tampak lemah. Namun, kekuatan pertahanannya kemungkinannya bahkan lebih kuat daripada Nirvana Golden Body-nya saat ini. Hehehe, hanya dengan bisa berlatih dan membentuk kulit naga hijau begitu cepat, bakat pelatihanmu dianggap cukup baik. Ucap King Zi, sambil memandang Lindong yang tampak bersemangat dan tertawa kecil. Terima kasih banyak senior, ucap Lindong. Lindong menarik senyum di wajahnya, dan memberi King Zi rasa hormat dari generasi muda. Dia jelas mengerti betapa murahnya hadiah dari King Zi itu. Karena kamu dapat melihat bayangan aku yang tidak permanen ini, karena kami hanyalah afinitas. Ucap King Zi, sambil melambaikan tangannya, dan mendesah dengan cara yang menunjukkan, ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Selain itu, pada akhirnya, baik untuk di sana, dan jadilah ahli tambahan di dunia ini. Ucap King Zi. Lindong tertegun sejenak. Jelas, dia tidak mengerti arti di balik kata-kata King Zi. Kamu akan memahaminya di masa depan. Dengan memiliki simbol leluhur melahap, kamu mungkin tidak dapat menyembunyikannya di masa depan, bahkan, jika kamu menginginkannya. Ucap King Zi. Dia tampaknya juga telah melihat melalui ketidakpastian dari diri Lindong. Baiklah, aku sudah memberimu warisan. Tugas yang diberikan kepada bayangan tidak permanen aku ini selesai. Mungkin, ini saatnya untuk menghilang dari dunia ini, perkataan dari suara King Zi yang baru saja terdengar, ketika Lindong menemukan bahwa, tubuh King Zi secara bertahap mulai berubah ilusi. Lautan berarus listrik juga akan menghilang setelah aku menghilang. Ada sungai pil yang ditinggalkan oleh aku di Green Dragon Hall ini. Anggap itu hadiah terakhir yang akan kuberikan padamu. Ucap King Zi. Sosok King Zi menjadi semakin pucat. Akhirnya, itu benar-benar menghilang di depan mata Lindong. Lindong, kita akan bertemu lagi di masa depan. Semoga kamu tidak mengecewakan aku pada saat itu. Warisan aku ini, tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang yang biasa-biasa saja, ucap King Zi. Tawa lembut terakhir perlahan bergema di atas lautan berarus listrik ini, setelah menghilangnya sosok King Zi. Sosok King Zi akhirnya menghilang sepenuhnya dari lautan berarus listrik. Aura yang mengesankan, yang menyebar di udara melemah secara bertahap juga. Lindong melihat tempat di mana sosok King Zi menghilang, dan menamparkan bibirnya tanpa sadar. Rupanya, dia tidak menyangka, akan ada keberuntungan di tempat ini. Meskipun dia masih tidak jelas tentang asal-usul dan identitas King Zi, dia tahu bahwa, sosok King Zi pasti individu yang luar biasa. Individu seperti itu jelas merupakan eksistensi kelas 1 di seluruh alam semesta. Orang ini cukup kuat, kata Little Marten, sambil menggerakkan cakarnya untuk menggaruk wajahnya yang berbulu. Lindong tersenyum. Untuk dapat bertahan hidup dari zaman kuno sampai sekarang, memang merupakan prestasi yang menakutkan. Mungkin King Zi ini adalah iblis tua yang sah. Namun, orang ini agak murah hati, ucap Marten kecil. Sehubungan dengan masalah ini, Lindong sepenuhnya setuju dengan Little Marten juga. Meskipun dia masih tidak bisa sepenuhnya memahami keterampilan naga terwujud dari langit hijau, yang diberikan King Zi padanya, dia tidak bisa merasakan potensi seni bela diri yang tak terbatas ini. Jika dia bisa menguasainya, itu mungkin akan sangat menakutkan. Green Heaven Materialist Dragon Skill ini, tidak seperti Great Desolate Emergeoning Heavenly Finger. Dengan cara itu, bukan semata-mata seni bela diri ofensif. Dari perspektif yang berbeda, itu dapat dianggap sebagai seni bela diri transformasi tubuh yang sangat mendalam. Jika dia bisa menguasainya, seluruh tubuh fisiknya akan menjadi jauh lebih kuat. Pada saat itu, setiap gerakan yang dia lakukan, akan menghasilkan kekuatan membunuh yang menghancurkan.
Salah satu tinju atau jarinya akan sebanding dengan seni bela diri. Secara alami, Lindong jelas belum mencapai tingkat itu pada saat ini. Bahkan, jika dia mengandalkan Heavenly Dragon Aura yang diberikan King Zi padanya, dia hampir tidak akan berhasil melewati langkah pertama. Namun, bahkan jika itu masalahnya, dia sudah bisa merasakan manfaat yang dibawa oleh Green Dragon Materialist Dragon Skill. Hanya Green Dragon Skin saja sudah memperkuat tubuh fisiknya secara signifikan. Selain itu, Lindong belum sepenuhnya menyerap Heavenly Dragon Aura. Saat ini, bahkan jika dia memiliki simbol leluhur yang melahap, sudah pasti dia tidak akan bisa memperbaiki surgawi naga aura yang kuat ini. Heavenly Dragon Aura akan tinggal di tubuhnya, dan secara bertahap menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya, di saat itulah kekuatannya menjadi semakin kuat. Dan ketika Heavenly Dragon Aura menyatu sempurna dengan Lindong, tubuh fisiknya akan memiliki kekuatan yang tidak normal seperti binatang-binatang iblis. Wosh! Di saat Lindong sangat bergembira pada hadiah yang dia tuai kali ini, gangguan besar akhirnya terjadi di lautan berarus listrik yang tak terbatas. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, dan awan gemuruh yang menggelora di langit menghilang dengan cepat, dengan kecepatan yang bisa diamati. Apakah itu akan segera menghilang? Gumam Lindong. Setelah melihat apa yang sedang terjadi, Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Sama seperti apa yang dikatakan King Zi, tes naga hijau secara bertahap akan menghilang setelah dia menghilang. Distorsi ruang menjadi semakin ganas. Akhirnya, itu seperti sepotong kaca yang hancur sepenuhnya dengan suara gemuruh. Saat laut listrik runtuh, ruang di sekitarnya menjadi tidak berbentuk dan kacau sekali lagi. Dari kejauhan, sepertinya ruang kehitaman itu dipenuhi dengan keheningan. Jatuh. Lindong tergantung di ruang ketiadaan ini, dan dia menatapnya dengan mata menyipit. Tampaknya, ada suara garing air yang mengalir melalui arah itu. Secara tidak jelas, Nirvana Ki yang tidak terbatas dan melonjak, meledak ke arahnya seperti letusan gunung berapi. Setelah diledakkan oleh Nirvana Ki yang tak terbatas, warna kehitaman di sekitarnya menjadi kusam dengan cepat. Kemudian, sekitar 1000 kaki, sungai besar dan gemilang muncul mempesona di depan mata Lindong. Sungai itu berwarna merah cerah, dan air di sungai itu agak tebal dan lengket. Di permukaan sungai, ada api merah juga. Itu adalah api Nirvana, yang terbentuk ketika kekokohan Nirvana Ki telah mencapai tingkat tertentu. Rupanya, sungai ini adalah Sungai Pil. Dari tampilan itu, kualitasnya tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada yang dilihat Lindong di luar. Lindong sedang melihat Pil River yang gemilang dengan sedikit iri. Dibutuhkan Pil Nirvana dalam jumlah besar yang mengerikan, untuk membuat Pil River berkualitas tinggi. King Zi ini memang murah hati. Ini adalah tempat yang bagus. Hei, tampaknya King Zi juga membantu aku, ucap Lindong. Little Marten memandang sungai Pil yang mengalir melalui ruang ketiadaan, sambil menganggukkan kepalanya dengan memuaskan. Saat ini, Marten kecil sudah minum pil samsara. Namun, jika ia ingin membentuk tubuh fisiknya, ia masih membutuhkan energi yang sangat besar untuk mendukung prosesnya. Pil River di depan matanya, tampaknya membebaskan kebutuhannya yang mendesak, ucap Marten kecil. Lindong tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Jika Little Marten dapat memulihkan tubuh fisiknya, bahkan jika itu tidak dapat kembali ke bentuk puncaknya dalam waktu yang singkat, itu masih akan jauh lebih kuat daripada yang sekarang. Pada saat itu, Marten kecil akan sangat membantu dia. Butuh sedikit waktu bagiku untuk membentuk tubuh fisikku, ucap Marten kecil. Tidak masalah. Kebetulan aku perlu berlatih di sini juga, dan mencoba untuk menembus kesengsaraan Nirvana kedua. Ucap Lindong. Perjalanannya di Ancient Treasure Trove akan berakhir. Saat ini, dia tidak terburu-buru untuk keluar. Bagaimanapun, dia tidak bisa menemukan tempat latihan yang sempurna saat dia berada di luar. Saat ini, semua orang sedang berburu harta karun yang tersebar di medan perang kuno. Semua praktisi berusaha yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka, dalam persiapan untuk perang 100 kerajaan, yang akan tiba dalam waktu kurang dari setengah tahun. Untuk bersaing demi harta karun, pertarungan yang terjadi di seluruh negeri juga sangat intens. Saat ini, lebih dari setengah dari battlefield kuno berada dalam kekacauan.
Lindong lebih suka berlatih dengan damai di tempat ini, daripada berada di luar sana. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Marten kecil menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, matanya perlahan menjadi serius. Dengan lompatan, dia muncul di tengah sungai pil. Kemudian, dengan gesekan cakarnya, pil misterius hitam dan putih itu muncul di cakarnya. Jejak Samsara Ki memancar dari pil. Ketika Nirvana Ki di sekitarnya bersentuhan dengan Samsara Ki segera menghilang. Jelas, kedua energi ini tidak pada level yang sama. Marten kecil menatap pil di cakarnya dengan emosional. Setelah sedikit ragu-ragu, dia memasukkan pil langsung ke mulutnya. Bang! Ketika pil samsara memasuki mulutnya, gelombang energi yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh Little Marten secara tiba-tiba, dan menyapu deras-deras di sungai pil. Jejak samsara Ki hitam dan putih merembes keluar dari tubuh Little Marten, dan menjulur keluar secara bertahap. Akhirnya, mereka membentuk kepompong energi hitam dan putih yang menelan seluruh tubuh Little Marten. Lindong memandang kepompong hitam dan putih yang melayang di sungai pil. Tidak jelas, dia bisa merasakan gelombang energi dengan panik, yang dipancarkan dari kepompong tersebut. Jelas, bagian dalam kepompong itu tidak senyaman yang tampak di luar. Rupanya, pembentukan tubuh fisik bukanlah tugas yang mudah, dan disertai dengan risiko yang signifikan juga. Namun, sehubungan dengan masalah ini, tidak ada banyak yang bisa dilakukan Lindong tentang hal itu. Hal ini hanya bergantung pada Little Marten sendiri, dan Lindong tidak bisa ikut campur. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah berdoa di satu sisi, agar Little Marten menyelesaikan tugas ini dengan sukses. Sepertinya giliranku sekarang, gumam Lindong. Setelah menatap kepompong hitam dan putih selama hampir setengah jam, dan menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengganggunya, Lindong akhirnya menyerah. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Dengan sentakan tubuhnya, dia mendarat di satu-satunya platform pelatihan di Sungai Pil. Dia bukan Marten kecil, dan dia tidak bisa secara langsung menyerap Nirvana Ki setebal itu. Oleh karena itu, ia membutuhkan platform pelatihan untuk menyaring Nirvana Ki. Untungnya, ia memiliki simbol leluhur yang melahap, dan kecepatan penyerapannya terhadap Nirvana Ki tidak akan terlalu lambat. Kesengsaraan Nirvana kedua, gumam Lindong. Saat Lindong duduk di platform pelatihan, matanya dipenuhi keinginan. Setelah setengah bulan pelatihan di lautan berarus listrik, dan dengan kulit naga hijau yang baru terbentuk, tubuh fisiknya jauh lebih unggul daripada tubuh para praktisi yang telah melewati kesusahan Nirvana kedua. Karena itu, ia agak percaya diri melewati kesengsaraan Nirvana. Saat Lindong menutup matanya, dan bersiap untuk memasuki kondisi mental pelatihan, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Aku ingin tahu bagaimana Little Flame lakukan sekarang, gumam Lindong. Tempat ini adalah medan perang yang berbau darah. Banyak tokoh berbau darah terbang bola-balik dalam medan perang ini. Suara pertempuran dan pembunuhan bergema melalui medan perang, sementara kehancuran merasuki area tersebut. Sosok-sosok ini tanpa emosi, dan tubuh mereka kurus dan kering seperti mayat mumi. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan berwarna merah darah. Tempat ini seperti neraka. Bang-bang, suara-suara yang dalam dan rendah, datang melalui medan perang yang hancur. Lebih dari 10 sosok meledak setelah dipukul oleh bayangan batang. Kemudian, aura kebrutalan yang sangat mengerikan menyapu medan perang seperti binatang iblis kuno. Ketika aura kebrutalan menyapu tempat itu, sosok yang berotot, dan seperti raksasa berjalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah, dengan langkah kaki yang berat, sambil menyeret sepanjang batang logam besar berwarna hitam di sampingnya. Pada saat ini, wajah sosok itu yang tampak tumpul menjadi seperti asura, yang dipenuhi dengan kedengkian dan kejahatan. Saat menghadapi kedengkian seperti itu, bahkan, mayat mumi bermata darah dan tidak berpikiran di sekitarnya, tidak berani mendekatinya. Mereka membiarkan sosok itu, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, berjalan melewatinya dengan perlahan, dan terus sampai akhir medan perang ini. Kejahatan semacam itu, bahkan, tidak bisa dihentikan oleh tempat yang penuh dengan kehancuran dan berbau darah ini, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.